selalu baru tiap pagi. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyertai kami. Terlebih Engkau telah menjaga dan melindungi kami selama kami berada di perjalanan, dan Engkau telah mengantarkan kami ke rumah-Mu dengan selamat dan penuh sukacita. Kami juga memohon Tuhan Engkau mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya tidak menjadi penghalang penghambat berkat-Mu bagi kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi tujuan kami. Kami datang di hadapan Tuhan, kami berserah diri mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Terlebih untuk acara pemberkatan nikah kedua anak-Mu, yaitu penyabar Harefa dengan Sri Martalina Hura. Kami tahu bahwa semua itu adalah suatu rencana Tuhan. Engkau yang telah menumbuhkan cinta kasih di antara kedua anak-Mu ini, sehingga mereka telah sepakat, sehingga mereka sampai pada tahap ini. Dan sebelum mereka diberkati, kami memohon Tuhan Engkau berikan mereka hikmat, sehingga melalui hikmat Tuhan dan kuasa daripada Roh Kudus, mereka dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga apa yang mereka nyatakan nanti di depan jemaat Tuhan dan di depan di hadapan Tuhan benar-benar sesuai dengan kehendak hati dan sesuai dengan kehendak-Mu juga. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh para hamba-Mu yang akan melayani pada hari ini. Tuhan juga berkati, mulai dari pengkhotbah, demikian juga liturgos, bahkan prokantor, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Urapilah mereka dan kuasa Roh Kudus, jamalah mereka, pakailah mereka secara dahsyat dan luar biasa, agar pelayanan mereka juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari kami dari lingkungan dua juga yang bersama-sama dengan kami, Tuhan juga tolong, Tuhan juga berikan kekuatan dan sukacita, sehingga kami bergandengan tangan di dalam meninggikan nama Tuhan. Bahkan saudara-saudari kami yang masih berada di perjalanan, mari Tuhan Engkau antar mereka ke rumah-Mu juga, sehingga kami bersama-sama bersukaria di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dan acara ini dari awal pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Abang
di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Allah Maha Besar adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kami terus memuji dan memuliakan Engkau karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersukacita pagi ini Tuhan telah mengumpulkan kami di rumah ibadah ini. Engkau tahu apa yang menjadi tujuan dan maksud kehadiran kami di sini, yaitu untuk memohon berkat kepada kedua anak-Mu ini yang hendak membangun sebuah keluarga baru, yaitu penyabar Reva Seri Martalina Urang. Ya Tuhan, biarlah seluruh rangkaian ibadah ini Kau berkati, dan terlebih hati mereka tertuju kepada Tuhan. Pada janji mereka benar-benar berasal dari hati yang paling dalam dan benar-benar tulus mengungkapkannya, sehingga mereka boleh menjalankan pernikahan mereka seumur hidup mereka kelak. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang memberi petunjuk dan memberikan landasan dalam sebuah keluarga. Kami memohon Engkau urapi kami semua, terlebih kedua anak-Mu ini. Biarlah firman ini benar-benar mereka imani dan mereka lakukan nantinya, supaya mereka menjadi Kamu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak. Dalam Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengajak kita untuk 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ayat 1 sampai ayatnya yang 7. Demikian firman Tuhan dalam bahasa yang dikatakan dengan semua bahasa manusia, dengan bohong yang berkumandang dan bencana yang meneliti, sekalipun memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung. Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini memberi restu dan sekaligus menerima berkat kepada kedua. Ini adalah ya tentu penyabar ya. Kamu bahagia hari ini ya, penyabar. Dan si Mata. Dan juga kedua orang tua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada yang paling dicari itu adalah selain pasangan hidup. Ya, makanya dulu ketika Tuhan memberikan pasangan hidupnya, dia bahagia, dia senang. Itu makanya dalam mendirikan sebuah bangunan, maka yang paling diperhatikan itu adalah fondasi. Secantik apapun, sebesar apapun,
setinggi apapun yang namanya bangunan, tapi kalau fondasinya tidak kuat, maka tidak akan kokoh. Ya, saya kira juga membangun sebuah keluarga sangat dibutuhkan yang namanya fondasi. Karena dalam perjalanan kehidupan keluarga itu seumur hidup. Dan dalam perjalanan kehidupan keluarga itu ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak kesulitan dalam perjalanan kehidupan keluarga seumur hidup. Maka harus benar-benar kuat fondasi. Ya, dan saya kira itulah yang kita bicarakan sekarang. Itulah yang kita renungkan, kasih yang menjadi fondasi. Formasi ada itu balik dane bahwa otomosi kumapa. Kasih menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan Kristiani. Dalam kehidupan Kristiani, dalam kehidupan kekristenan, yang menjadi fondasi kita dalam menjalankan kehidupan keimanan kita adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hubungan vertikal dengan Allah. Jadi saya dengan Allah itu adalah hubungan kasih secara vertikal, dan ada hubungan horizontal. Tapi kalau tidak ada kasih, maka tidak ada hati. Ada yang menguasai bahasa, mungkin ada yang 10, ada yang 20 menguasai bahasa dunia ini. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada arti, katanya tadi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bom yang berkumandang dan canar yang bermerincing. Nggak ada arti. Atau bisa jadi ada orang yang berkata-kata dengan sangat-sangat lembut, ya, dengan bahasa-bahasa puitis misalnya. Kalau misalnya si penyabar ini dibilangin sama si mata, engkaulah bintangku, engkaulah bulanku, tapi kenyataannya dia tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak ada. Atau sebaliknya si mata menyampaikan kata-kata yang indah kepada si penyabar. Kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dilakukan sepenuh hati yang namanya kasih itu, nggak ada. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, ada banyak yang disampaikan di sini bahwa memang kasih itu sangat penting diwujud nyatakan dalam kehidupan, dan khususnya itu dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan keluarga. Jadi tidak hanya istri saja yang butuh kasih, dan kamu yang butuh kasih dia juga butuh dikasih. Ya, dari sana kasih itu dalam keluarga itu sangat dia didengar. Ya, ada pagi-pagi sudah berangkat. Tapi benar. Dan begitu seterusnya. Saya kira kalau begini adalah keluarga itu namanya mungkin ada masalah, masalah. Semua di masyarakat. Maka akan ada kasih. Jadi
dihidupkan di dalam keluarga. Ya, jadi di dalam keluarga ada kasih dan kejujuran, ya, ada ketulusan, ya, dan di dalam keluarga atau di dalam kasih ada pengampunan. Ini saya juga sudah sering saya sampaikan bahwa dalam keluarga itu ada saja yang namanya perbedaan pendapat, dan itu juga saya punya materi tentang mengelola konflik dalam keluarga. Bagaimana mengelola konflik dalam keluarga? Karena tidak ada keluarga yang tidak punya konflik. Karena ada latar belakang yang berbeda-beda. Ya, bagaimana mengelola itu? Tentu komunikasi. Tetapi kalau dia sudah sampaikan apa yang menjadi kesalahannya, maka apa yang terjadi? Mengampuni. Nah, saya sering dengar ini, Pak Pendeta, nanti diulang lagi Pak, jadi urusan saya mengampuninya. Ya memang begitu kerjanya kita orang Kristen ini. Kita terus mengampuni. Kalau ada orang Kristen mengatakan, aku sudah bosan, tidak ada ampun bagimu, itu bukan Kristen lagi. Karena itu kerja kita. Itu makanya Tuhan Yesus mengatakan kita mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Apa maksudnya sebenarnya? Bahwa mengampuni adalah tidak ada habis. Tapi kadang-kadang kita ini belum lagi nanti Pak. Saya nggak mau lagi. Pokoknya nggak mau. Saya mau mengatakan dalam keluarga memang harus dipraktekkan saling mengampuni. Sering sekali kalau tidak mengampuni itu, ini yang sering digunakan oleh iblis untuk mengacaukan keluarga. Ya, macam-macam kita kalau belum selesai masalah itu Bapak Ibu, macam-macam muncul dalam pikiran kita. Kau usah dulu yang lain-lain. Kita hubungi saja di telepon, sudah macam-macam pikiran kita. Ini jangan-jangan dia lagi sama perempuan lain. Ini jangan-jangan dia tidak peduli lagi sama saya. Macam-macam. Begitulah kalau tidak diselesaikan masalah dan kalau tidak saling mengampuni di dalam keluarga. Di dalam keluarga, oleh karena ada kasih maka saling melayani. Di dalam keluarga saling menyempurnakan. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah yang kita baca tadi ya di ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya kira ini yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan keluarga. Jadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang bijaksana, dan jadilah istri yang benar-benar juga cakap mengelola keluarga. Ini saya sering ulang-ulang. Kalau pergi suami, jadilah pendoa dari belakang kepada suami. Tapi ada juga istri pergi suaminya terus curiganya banyak. Jangan-jangan di sana dia ada perempuan lain. Seorang istri bukan itu yang dipikirkannya, tapi seorang istri harus dia benar-benar Tuhan adalah suami kemanapun dia. Seorang istri mampu dia bisa mengelola keluarganya sekalipun tidak ada istri, suaminya bisa. Jadi suaminya benar-benar percaya kepadanya seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 31. Saya baca Amsal 31 ya. Demikian bunyinya Bapak Ibu.
keluarga yang baru ini nantinya benar-benar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, karena mereka sudah bangun keluarga yang di atas fondasi yang kuat, yaitu kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, jika pada saat ini kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Bahkan di dalam kasih benar-benar saling melayani. Biarlah firman ini menjadi petunjuk dalam hidup kami, bagi keluarga yang sebentar lagi keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menanamkan firman ini menjadi petunjuk dalam melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih. Amin. Kesaksian pujian kor atau vokal grup dari keluarga. Oh
Jemaat nomor 318 ayat 2, berbahagia tiap rumah tangga. Pada hari ini kedua mempelai telah datang ke rumah Tuhan memohon peneguhan dan berkat Tuhan atas pernikahan mereka. Ketahuilah bahwa Tuhan menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Firman Tuhan dalam Kejadian 1, 27-28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah yang menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian yang menempatkan jemaat di dalam dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan buruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihi dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dengan keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia yang besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masalah hati, menerima saudara saya Martalina Hura sebagai istri, dan dalam keadaan apapun juga bersediakah saudara senantiasa menghormatinya, mengasihi, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi suami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika saudara bersedia, jawablah, ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Saudara saya Martalina Hura, bersediakah saudara dengan segenap hatimu menerima saudara penyamar Eva sebagai suamimu? Dan dalam keadaan apapun juga bersediakah saudara senantiasa menghormatinya, mengasihinya, melindunginya, serta setia kepadanya sepanjang hidup, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi istri yang percaya kepada Tuhan Yesus? Jika saudara bersedia, jawablah, saya bersedia dengan segenap hatiku. Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Sekarang ucapkanlah jadi masing-masing berkenaan dengan pernikahan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh 10 jemaat. Kedua mempelai saling berhadapan. Karena berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaatnya, bahwa saya menerima engkau, Seri Martalina Hura, menjadi istriku, yang berjanji mengasihi engkau dan setia kepadamu, baik pada waktu sukacita maupun pada waktu kesesakan dan penderitaan. Dan serta saya bertanggung jawab atas kebutuhan jasmani dan rohanimu menurut kesanggupan saya dan perkenan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan meneguhkan janji-Mu, kiranya Tuhan menolong-Mu. Amin. Kepada mempelai
kali Nahura menyatakan dan berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaatnya bahwa saya menerima engkau penyabar Harefa menjadi suamiku dan berjanji akan menghormati dan mengasihi engkau dan tetap setia kepadamu, serta saya bertanggung jawab atas segala kebutuhan jasmani dan rohanimu menurut kesanggupan saya dan perkenaan Tuhan. Tuhan telah mendengar dan meneguhkan janji. Kiranya Tuhan menolongmu. Amin. Sekarang saudara penyabar Harefa, pasanglah cincin ini di jari manis saudara Seri Martalina sebagai lambang ikatan cinta kasih kalian. Bapak, Anak Yesus Kristus, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan kepada-Mu. Sekarang saudara Seri Martalina, pasanglah cincin ini di jari manis saudara penyabar Harefa sebagai lambang ikatan cinta kasih kalian. Kita telah mendengar dan menyaksikan bersama bahwa kedua mempelai telah berjanji di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, saling dan pemberkatan perkawinan mereka kepada Tuhan. Kedua mempelai datang, kedua mempelai berhadapan dan berjalan. Saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipercayakan melayani jemaat, mempersatukan dan meneguhkan pernikahanmu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Silakan berlutut di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Allah Bapa sumber kasih karunia mengikat engkau dalam kasih dan kesetiaan. Ia memberkati dan memberimu damai sejahtera dalam Yesus Kristus Juru Selamatmu, dan menyertai perjalanan keluargamu oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini dinyatakan bahwa keduanya sah menjadi suami istri. Tuhan memberkati. Amin. Kedua mempelai berkesempatan untuk bertukar posisi. Sekarang diberi kesempatan kepada kedua mempelai untuk menyerahkan persembahan suruh pada kotak persembahan yang telah tersedia. Dipersilakan. Berkat kali berjuang. Amin.
ini kami boleh bersuka atas pemberkatan pernikahan kedua anakku ini. Engkau telah mempersatukan mereka menjadi keluarga yang baru. Hanya Engkau yang menjadi andalan mereka, baru bagi mereka. Dan biarlah Engkau yang dalam segala sesuatu terang dalam kehidupan mereka. Jika mereka dan Engkau yang memberikan semangat bagi mereka semua. Kami boleh diingatkan, biarlah hidup keluarga kami benar-benar punya fondasi yang kuat, tidak tergoyahkan, yaitu kasih. Dan itulah yang kami hidupi, dan keluarga kami benar-benar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga, saya berdoa buat segala sesuatu yang akan dilanjutkan acaranya nantinya setelah ibadah ini. Tuhan juga berkati resepsi yang akan dilaksanakan pada sore hari nantinya. Segala sesuatu yang boleh berjalan dengan lancar. Seluruh undangan Tuhan berkati. Tuhan gerakkan setiap hati untuk memberi doa restu. Saya berdoa juga buat keluarga, baik keluarga laki-laki, orang tuanya, saudara-saudaranya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka dalam mengikuti acara demi acara hari ini. Demikian juga dari keluarga perempuan, orang tua dan saudara-saudaranya. Tuhan berkati, biarlah kedua belah pihak ini hari ini boleh bersuka cita dan nama Tuhan dimuliakan dalam segala rangkaian acara yang telah mereka persiapkan. Saya berdoa juga buat seluruh para pelayan, juga balaskan berkat melimpah dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap semangat dalam melakukan pelayanan pada masa-masa yang mendatang. Biarlah pelayanan ini boleh menjadi kemuliaan dan menjadi berkat bagi seluruh. Terima kasih terima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan. Dan Engkau belaskan berlipat ganda kepada seluruh umat Tuhan. Bila juga boleh digunakan persembahan ini dalam menyukseskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin.
PBPHNS dan dari 10 Romawi dari 2023. Penuhan yang Kristus Protestan menyatakan bahwa laki-laki berkabar Harefa, tempat lahir Lelov Auslo, tanggal lahir 7 Juli 1990, anak dari ayah Famaha Harefa almarhum, tanggal lahir 28 September 1999, anak dari ayah Hiarohura almarhum, Ibu Yatina Bate almarhum, tanggal 9 November 2014, di Jemaat AFI Limo Asiko, Eskotum Rawuruka. Ketuanya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 18 November 2023 di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Firman Tuhan menyatakan bahwa karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius pasal 19 ayat 6b. Dikeluarkan di Gunung Stolik pada tanggal 17 November 2023 oleh Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banyuwangi Kristen Protestan, Ekorus Pendeta Otoritas FISPHNS tertandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Yaman Sega STHMI tertandatangani, Pelayan yang melayani Pendeta Adielina STH tertandatangani. Demikian pembacaan akta. Dan yang ketiga nantinya foto bersama. Nah, kita akan masuk pada acara di mana kedua mempelai memohon doa restu kepada kedua orang tuanya. Restu kepada kedua orang tuanya. Penyabar dan seri, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu karena dia telah mengandung engkau 9 bulan lamanya, melahirkan engkau, membesarkan engkau. Bahkan sampai saat ini engkau boleh membina rumah tangga yang baik. Berterima kasih. Dan jika ada kata-kata atau ucapan yang bahkan menyakiti hati kedua orang tua, memohon maaflah kepada mereka. Bapak Ibu, maafkanlah kami. Maafkanlah kami anak-anakmu. Mungkin kami melawan engkau, bahkan mengabaikan semua perkataan. Maafkan. Saya tolong Ibu ya. Heyau gede satwa baik lagi nama. Berikanlah doa yang terbaik buat kedua anakmu, agar kedua anakmu ini boleh berjuang dalam membina rumah tangga yang baik. Lebih kerawangan siku sore pada he ama he ina. Inang itulah abelira. Bahwa mungkin keluarga dari situ. Sekali itu he ina he ama sauhagen no ewa berang. Mantu he ama. Begitu kawan sore pada agar kehidupan keluarga yang baru kami bina boleh menjadi keluarga yang takluk akan Tuhan, bahkan yang berkah. Sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih Ayah, engkau boleh membesarkan kami, engkau boleh menafkahi kami sampai detik ini. Kepada kedua anak, agar anak ini bisa kuat, bahkan bisa sukses dalam membina rumah tangganya sehat, penyabar dan seri. Mungkin selama ini engkau melawan, bahkan mengabaikan beberapa perkataan dari orang tua. Minta maaf dan mohon doa restulah kepada mereka, kepada kedua orang tua, agar keluarga kelak boleh menjadi keluarga yang terberkah. Ya ama, ya ina, somadu, noel walna, no beega basikol, bahkan
dengan uang dan tanah akan Tuhan. Ya iraga irono ma'arfu pikiran susu kita keluarga sehingga makina tolak yogi sila itu sampai mau memisahkan sawadari apa nutolak urung beraan pada keluarga kami ini nantinya boleh menjadi keluarga yang takut akan Bapa. Sekali lagi baik jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk pada kata sambutan. Yang pertama, ucapan selamat dan sambutan majelis BPNJ Jemaat Jakarta, sekaligus nantinya penyerahan Alkitab. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Satuannya Kriso, Bapak Ahmad Ivo Lasi. Salam semua, Bapak Pendeta Jemaat yang kami hormati, pendeta fungsional, dan seluruh majelis yang hadir hari ini, keluarga besar dari Harefa dan Pura, dan terlebih saudara kami penyabar Harefa dan Seri Martina Pulu. Pura, sorry, maaf. Puji Tuhan bahwa acara pemberkatan nikah bisa berlangsung pada hari ini. Pernikahan itu adalah awal tumbuh kembang sebuah keluarga. Kita tahu bahwa di dalam membentuk keluarga dari berbeda dan harus menjadi satu. Jadi tadi saya nggak mau menambah lagi nasihat, Pak Pendeta tadi sudah menambah bahkan pembekalan. Tapi satu hal bahwa ketika kita membentuk keluarga, kita harus bisa menerima perbedaan. Kita harus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Dan terlebih daripada itu, utamakan Tuhan dalam setiap apapun yang dilakukan di dalam keluarga. Semoga keluarga ini sampai bertumbuh dan berkembang sampai menjadi keluarga lansia nantinya, bahkan sampai dipisahkan oleh kematian. Kami dari Majelis Jemaat mengimbau setelah nanti terbentuk keluarga baru ini, terlibatlah di dalam setiap kegiatan di gereja kita secara khusus di BKP Jakarta. Kita ada komisi Bapak, nanti saudara penyabar aktiflah di dalam komisi Bapak, dan begitu juga saudara Seri Martina aktiflah di komisi perempuan. Kita saling melayani di rumah Tuhan. Ya, dengan begitu kita bisa tumbuh bersama, dan kalau ada hal-hal masalah dalam keluarga bisa kita memecahkan bersama di dalam kelompok beriman. Kami dari Majelis Jemaat tidak banyak memberikan nasihat. Saya pikir nanti keluarga ini akan diberkati oleh Tuhan, dan sebagai dasar dari keluarga tadi sudah dikatakan Bapak Pendeta itu kasih, dan itu ada di dalam firman Tuhan. Maka kami atas nama jemaat, kami akan menyampaikan Alkitab ini, biarlah bukan menjadi
pajangan aja di rumah, tetapi dipelajarilah hidup bersama di dalam keluarga, mengawali hari dengan membaca firman Tuhan. Kalau kita sibuk, tidak harus mengakhiri hari juga, tetapi kita tetap memberi waktu untuk membaca firman. Oleh karena itu kami mohon kesediaan Ibu Ina Putih sebagai bendahara jemaat untuk menyerahkan Alkitab ini. Keluarga besar lingkungan 2 dalam hal ini diwakili oleh Bapak Satuan Kriso Amakel JK kepada Bapak Kami. Di Fosomange Satwama Bapak Pendeta Jemaat dan Ibu Pendeta Fungsional serta jemaat IPMJ dan keluarga mempelai kedua belah pihak telah kita mengikuti acara pada hari ini. Dan sebagai warga lingkungan 2 di mana saudara kami penyabar Nagri yang penyabar Harefa, saudara Harefa, tentu saja kebahagiaan keluarga menjadi kebahagiaan di lingkungan 2. Apalagi lingkungan 2 di dalam bulan ini saja sudah 2 bujangan yang telah melakukan pernikahan di tempat ini. Itu suatu kebanggaan bagi lingkungan 2. Untuk itu kami tidak banyak memberikan nasihat, karena kami tahu bahwa penyabar dan seri sudah mengikuti pelajaran pranikah dan hari ini tadi telah ditekankan oleh Bapak Pendeta melalui khotbah. Dan harapan kami kepada mempelai ini, semoga langkah dipenuhi dengan bintang kebahagiaan dan berkat. Hubungan kalian menjadi kokoh dan menjadi berkat bagi sekitar. Kesetiaan terhadap sesama selalu terjaga dan diberkati. Harapan ini tentu saja tidak mudah untuk dilewatkan. Tetapi jangan juga menganggap bahwa pengalaman orang tua yang ada di sekitar kita itulah harus kita menjadi pedoman bagi kita. Dalam keluarga lingkungan 2 akan memberikan kenang-kenangan kepada mempelai ini, dan kami persilakan kepada lingkungan 2. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jakarta, Ibu Pendeta Fungsional. Yang kami hormati seluruh majelis MKP Jakarta. Yang kami hormati seluruh jemaat MKP Jakarta. Yang kami hormati orang tua dari seri Magdalena Pura. Yang kami hormati orang tua dan saudara dari penyabar Harefa. Terimalah salam kami. Salam. Yahoo. Sebelum kami menyampaikan sepatah kata, kami mohon maaf bahwa hari ini acara telat sedikit, yang alasannya saya masih juga belum mendapatkan apa sebenarnya, tetapi mungkin karena kemacetan. Tetapi puji Tuhan, kita panjatkan syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini telah terlaksana pemberkatan nikah kepada saudara kita penyabar Harefa dan seri Martalina Pura. Dalam hal ini
kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan kepada seluruh majelis beserta singer dan pemain musik yang sudah meluangkan waktu untuk pelayanan pada hari ini. Juga kami menyampaikan bahwa anak kami yang sudah melangsungkan pernikahan pada hari ini, kami sangat berbangga sekali, ya, karena sebagai pemilihan saya melihat bahwa tahapan-tahapan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ya, kebiasaan kita sebagai pemilihan. Saya berirafi TNI Angkatan Darat, Jalan Kalibaru Timur nomor 5, Kalibaru Timur 5 nomor 47, dimulai pukul 14. Sekaligus juga dalam hal ini kami menyampaikan undangan resmi dari keluarga Bapak Pendeta dan majelis dan seluruh hadirin yang ada pada siang hari ini untuk boleh kita mengikuti acara resepsi pernikahan saudara kita penyabar Arifah dan Seri Martalina di waktu yang telah saya sampaikan tadi pukul 14 sampai selesai. Ya, kami sangat berharap agar kita bisa bersama-sama untuk menghadiri resepsi tersebut. Juga Bapak Ibu dari keluarga sudah menyiapkan hidangan karena ini sudah mulai siang, jadi mungkin sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini nanti kita boleh menikmati hidangan. Kurang lebih dari apa yang kami sampaikan di sini. Kalau ada kekurangan, kau asa di hatiku, kau yang selalu terikat di jiwaku. Oh kau dan aku telah satu, tak akan rasa yang dahulu pun berubah. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur, sepasti itu cintaku dan harapanku. Cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan mimpi indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Walau banyak yang mencoba membuat kita saling tak percaya, jangan kita tergoda gelombang emosi yang membara dalam dada. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur, sepasti itu cintaku dan harapanku. Oh, cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan mimpi indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu
yang ku harap selalu jadi pendampingku. Cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan indahku kan abadi selamanya. Cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan indahku kan abadi selamanya. Kini hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendamping.